kepada istri dari Ustaz Syarif Mirza yang hadir di kehidupan untuk alhamdulillah untuk memberikan kajian kepada ibu, dan seterusnya kepada ibu untuk dapat menginformasikan kabar ini kepada seluruh ibu-ibu yang ada di RW Suku ini dan seluruh ini. Baik Bapak Ibu, itulah salah satu yang dapat kami jelaskan. Seterusnya mari kita buka bismillah dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Di dalam kitab Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir rahimahullah, Pak, ternyata Fir'aun ini atau Ramses V di zaman Nabi Musa itu awalnya dia seorang raja yang adil. Awalnya, sampailah akhirnya dia bermimpi suatu malam ada kebakaran hebat melanda Mesir. Rumah warga Mesir semuanya terbakar. Rumah warga Israel tidak ada yang terbakar. Jadi aneh mimpinya nih, Bu. Bani Israel itu bekerja kepada orang-orang Mesir Kipti karena mereka itu budak dulunya, Pak. Jadi orang Israel ini karena lama menderita, Bu, mereka itu menjadi orang yang cerdas. Makanya banyak orang yang maju karena penderitaan, Pak. Jarang orang bisa maju karena kekayaan. Nah, tapi kalau karena penderitaan itu membuat dia berpikir jadi. Indonesia ini karena terjajah karena kita kaya, Pak. Sementara orang yang masuk ini dia miskin, berpikirlah otaknya bagaimana supaya mendapatkan kekayaan. Orang Israel bekerja dengan orang Mesir. Dalam mimpi Firaun itu rumah orang Mesir terbakar, rumah orang Israel tidak. Dan ada anak kecil laki-laki menyelinap masuk ke dalam kamar Firaun dalam mimpi itu. Diambilnya mahkota Firaun, diinjak-injaknya, Pak. Berarti ini mimpi buruk. Nah, kita udah pernah dulu, Bu, ya, membahas tentang masalah mimpi. Kalau kita mimpi buruk, ada dua yang kita lakukan. Tersentak, bangun, baca ta'awuz 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Meludah ke kiri 3 kali, tapi jangan keluar air, Bu, kena bapak nanti. Dia isyarat aja. Kena bapak mimpi yang lain nanti datang, Pak. Itu mimpi buruk betul datangnya dia. Sedang tidur dia kena ludah kan, Bu, kan. Yang kedua, kata Rasulullah, jangan menceritakan mimpi buruk kepada siapapun. Sementara kita paling suka tuh, Pak, cerita ke mimpi ke orang. Orang nih, Bu, dia ndak ada bagai yang tahu tafsir mimpi itu, Pak. Datang ibu nih cerita dia mimpi gigi tanggal saya semalam, belah atas belah bawah. Belah atas saya matilah suami ibu tak lama lagi itu. Atau bangkit takut ibu nih, Pak. Asal nampak suaminya menangis dia, Pak. Heran lah suaminya, ngapa kau nangis nih?
Nggak lama bang lagi bang, lain minta. Itu gitu jadinya Bu ya. Karena orang bukan tahu soal mimpi itu Pak. Jadi makanya kita dilarang oleh Rasulullah menceritakan mimpi buruk kepada siapapun. Nah Fir'aun diceritakannya Pak, dikumpulkannya menteri-menterinya, penasihat-penasihatnya. Semalam aku bermimpi ada api yang datang dari kejauhan membakar rumah-rumah orang Mesir dan tidak ada terbakar satupun rumah-rumah orang Israel. Pertanda apa ini? Dan seorang anak kecil laki-laki masuk ke kamarku, mengambil mahkotaku dan menginjak-injaknya. Kata menteri-menterinya semua, Bu, bahaya raja. Orang-orang Israel akan menguasai kita. Dan seorang bayi laki-laki Bani Israel akan menghancurkan kekuasaanmu. Disitulah titik baliknya Pak. Mulailah Fir'aun menjadi raja yang jahat. Karena apa Bu? Serangan sindrom sayang terhadap kekuasaan. Karena memang dulu udah pernah kita bahas Pak, godaan jabatan itu pernah diberikan kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah menolaknya. Karena jabatan ini Pak, orang baik bisa berubah menjadi jahat karena jabatannya. Dulu sudah pernah kita contohkan siapa Bu? Tolut. Tolut tuh Allah yang angkat dia jadi raja tuh Pak. Dia diangkat jadi raja Bani Israel melalui tangan Nabi Samuel namanya. Nah, kalau di dalam surah Al-Baqarah ada diceritakan orang Israel mendatangi Nabi Samuel minta diangkat raja untuk bisa menghadapi Jalut. Terus kata Allah, ukur tongkatmu Tolut, Samuel, siapa yang sama tingginya dengan tongkatmu, dia menjadi raja. Mudah pemilihan waktu itu Pak, tidak banyak makan duit Pak. Tinggal ukurnya tinggi orang, selesai sehari Bu pemilihan. Ukurlah siapa yang sama tingginya, jadi raja. Sebanyak tuh orang Israel Pak, hanya Tolut yang sama tingginya dengan tongkat itu. Tapi bukan sia-sia Allah menskenario ini Bu. Tolut itu orang miskin tapi tenaga kuat, pikiran cerdas. Memang cocok jadi pemimpin itu dia Pak. Cuman miskin. Jadi orang Israel waktu itu tidak terima Pak. Sebanyak ini kami yang mampu, masa orang miskin ini naik. Dan sifat orang Israel itu ada di dalam diri kita sampai saat ini. Dia pula yang ditunjuk apa ada dia. Kan sering macam itu Pak. Materi ini Bu, sampai sekarang orang masih memandang. Walaupun kita bilang Pak, orang Islam ini tidak ada berkasta-kasta, tapi dalam kenyataannya itu ada Pak. Ada kastanya, tanpa disadari itu Bu. Ini yang pernah saya contohkan Bu ya. Seorang orang kaya di suatu kampung, orang sedang makan, terkentut dia. Tidak ada satupun yang marah Pak. Tidak ada yang komplain Pak. Maaf Pak Bapak, terkentut saya. Tidak apa-apa Pak Haji. Bagus kentut itu Pak Haji. Orang aja di rumah sakit nunggu kentut itu lah baru boleh minum. Digitu kan Bu. Lagi pula kentut Pak Haji ini tidaklah bau Pak Haji. Padahal tidak tanggung pahitnya Bu ya. Tidak mau orang marah Pak. Tapi ketika orang miskin, rendah, terkentut sedang makan, dan minta maaf dia, maaf Pak Bapak, masuk angin saya, terkentut saya. Tidak ada otak kau, berpikir kau sikit. Orang sedang makan seramai, tetap perlakuan itu ada Pak. Ini orang cerdas Bu, badan kuat, pikiran bagus, tapi miskin. Yang satu nih Pak, bodoh, duit banyak Pak. Siapa yang menang kalau pemilihan? Berduit Pak, tidak ada, tidak. Tidak bisa mengumpulkan orang pakai ludah Pak, tidak bisa. Memang berduitnya lah, ini yang ngeri kita jadinya Bu kan. Akhirnya orang betul-betul pilihan itu jadinya bisa benar, bisa salah. Dia ada juga Bu, dia punya duit, tujuannya baik, memang gitu cara mengumpulkan orang, dipakainya hartanya. Itu sama dengan jihad fisabilillah itu Pak.
Dia berduit, cerdas dia bu, berduit dia. Oh ya, daripada orang naik, biar laku. Tujuan baik, udahlah, pakailah. Cuman dalam kenyataan yang seperti ini kan jarang, Pak. Jarang betul. Dan jamaah ibu-ibu ini jangan coba dimanfaatkan, udah pinter-pinter mah Pak. Habis calon-calon dulu tuh Bu ya, temenung-menung dibuatnya. Datang bapak yang ini, hidup bapak ini, hidup bapak ini. Datanglah yang bawa sembako Pak, hidup ibu ini, hidup ibu ini. Tidak jelas pilihan tuh Pak. Orang sangka memilih dia juga, padahal tidak Pak. Makin besar ampaunya, itulah yang dipilih. Jadi Bu, godaan jabatan kepada Tolut membuat dia menjadi raja Bani Israel yang akan berperang melawan Jalut. Waktu berangkat tuh Pak, jumlah orang yang pergi 7.000 dalam riwayat. Begitu sampai di sungai, kata Tolut, siapa yang meminum air sungai ini, dia tinggal. Siapa yang mencuci-cuci tangan saja, dia pasukanku. 7.000 Pak, 6.700 yang minum Pak. Tinggal 300. Itulah susahnya ya Pak ya. Kalau tidak berduit tuh Bu, tidak didengar orang Pak. Orang Islam nih Pak, di antara 10 orang sahabat Rasulullah yang masuk surga, rata-rata miliarder Pak. Jadi jangan dikira orang Islam itu susah Bu ya. 10 di antara sahabat yang masuk surga, rata-rata miliarder. Bahkan uang Utsman bin Affan sampai hari ini masih ada Pak. Miliarder sahabat-sahabat Rasulullah itu Pak. Karena kalau misalnya kita berdakwah pakai harta Pak, itu lebih cepat didengar orang. Makanya Abu Bakar Siddiq itu Bu, rata-rata pengusaha masuk Islam lewat tangan Abu Bakar Siddiq, karena beliau kaya Pak. Coba lah Bu, kita berduit ngajak orang, bapak berduit nih Pak 500.000 seminggu, pergi ke rumah, diumumkan ke rumah, dikasih undangan, yang datang dengar ceramah setiap Rabu malam dapat ongkos transport 25.000. Kok tidak penuh masjid nih Pak? 25.000 ya satu tuh, udah berapa tuh Pak? 25 orang baru berapa? Dikasih 25 penuh tuh Pak. Ingat saya Masjid Darul Amal ini dulu Bu ya, payah ngundang orang Pak, wirid sosial. Datang orang rumah makan Taragung, diumumkan sore itu, habis kita dengar ceramah, makan kita disediakan oleh rumah makan Taragung. Sepenuh-penuh ya masjid Pak, penuh. Ada yang miring-miring pakai jilbab datang enggak tuh Bu. Ada yang salah masuk pintu masjid Pak. Ada orang situ Pak, enggak pernah ke masjid dengar makan tuh Bu. Jadi kalau berduit Pak, itu lebih mudah ngajak orang Bu. Nah itu Abu Bakar, Tolhah, itu orang kaya Pak, enak ngajak orang Pak. Ngomongnya didengar orang masalahnya Bu. Jadi lebih gampang dakwahnya kalau orang-orang kaya nih Bu. Duit misal banyak Bu, mau dikemanakan duit ini lagi, ya udahlah. Dulu ingat saya Pak ya, tukang ojek belum ada keluar ojek online nih Bu, ojek pangkalan di Jalan Toda. Jadi saya cerita-ceritalah di kantor IKMI Pak, apa kira-kira untungnya ada IKMI bagi masyarakat di sini kira-kira? Ini kan banyak ustadz nih, apa untungnya kira-kira? Bagaimana kalau kita adakan kajian untuk tukang ojek yang di pangkalan ini selama 3 hari, kita kasih dia duit. Macam mana caranya? Tenanglah dulu, pergi ke simpang tukang ojek tuh kawan Pak. Bapak penghasilan berapa satu hari? Kata dia 35.000. Mau ndak dikasih 100.000 satu hari, dengar pengajian di IKMI selama 3 hari. Jadi 100.000 satu hari, makan 2 kali. Penuh Pak. Penuh ruangan IKMI itu. Dari mana duitnya? Itulah guna orang kaya Pak kan. Datang Pak Haji Andala Sport, Pak Haji Fauzi, satu lagi Pak Haji Muklis yang punya Bali Jewelry di Mall Pekanbaru. Udahlah kami berdua aja lah tutat. Selesai Pak. Berapa totalnya tuh Bu ya? Ditanggungnya. Itu guna harta tuh Bu.
Nggak tiap sebentar merehab rumah aja kita dapat duit rehab rumah, dapat duit beli mobil, itu untuk itu ya terus Pak kan. Apa ndak sakit-sakit badan kita dibuatnya Pak? Karena ndak ada yang untuk Allah tuh Pak. Untuk Allah 5.000, 10.000, kadang saya salah masuk lama-lama menungnya tuh Bu. Ada yang besar ngasih Pak, ndak diumumkan ngamuk Pak. Itu pula kadang-kadang kita nih. Ndak diumumkan marah, ada yang besar gitu tuh Pak. Jangan coba-coba ndak ditulis di papan Pak. Kok ndak merajuk Bapak tuh. Itu ndak di sini ya Bu ya. Itu pandai-pandai saya aja Pak. Kadang pulang Jumat ditanyanya ke anaknya, Bu, ada tadi diumumkan pengurus sedekah tahlil mama 10.000 untuk almarhum papa. 10.000 ditunggu di rumah, Bu. Nah, jadi itu ya, Bu ya. Karena Tolut tidak berduit, hanya 300 orang yang tinggal. Nah, di antara yang 300 ini, di dalamnya ada Nabi Daud, Pak. Nabi Daud remaja menjelang dewasa. Begitu berhadapan dengan Jalut Pak, tidak ada satupun yang berani. Untuk membangkitkan semangat para pejuang yang sedikit ini, apa kata Tolut? Siapa yang berhasil membunuh Jalut, aku nikahkan dengan putriku. Anaknya cantik Pak. Disitulah maju Nabi Daud alaihissalam. Waktu itu belum jadi nabi lagi Bu. Pakai ketapel Pak. Jadi yang pertama kali menggunakan ketapel di muka bumi ini Nabi Daud dulu Bu. Senjata batu 3 biji Pak, di ketapelnya Pak, topeng besi Jalut tuh. Pecah besinya, pecahlah kepalanya Pak. Nah, itulah kekuatan Nabi Daud tuh Pak. Tapi dia tidak tahu Bu, dia punya kekuatan itu. Nah, itulah namanya mukjizat tuh Bu. Dia tidak bisa dipelajari, tidak bisa diulang-ulang. Nah, itu mukjizat Pak. Yang salutnya saya orang Indonesia ini bisa berulang-ulang ngetesnya Pak. Itu yang lebih lah dari Nabi lagi ilmu ya itu. Macam orang golok-golok tuh Bu ya. Kebal. Cari Tokopedia Pak, jumpa Bapak golok tumpul tuh Pak. Nggaklah mahal harga 300-an cuman ya berkilo-kilo Pak. Dia memang untuk latihan sebetulnya tuh Bu. Bisa lah diulang-ulang ilmu kebal tuh Pak. Rasulullah aja Bu di perang Uhud pecah rahangnya Pak, kena Pak. Umar bin Khattab sedang jadi imam Bu, tembus perutnya Pak. Kalau memang ada ilmu kebal mending lah Allah ngasih ke nabinya lagi Pak, kepada para sahabat. Ini amalan 3 hari puasa cuman baca salat banyak-banyak tuh kebalnya sudah tuh Pak. Heran lah saya nengok orang Indonesia percaya macam-macam itu tuh Bu. Nah jadi mati Jalut, Tolut dinikahkannya lah Nabi Daud dengan anaknya. Naik rating Nabi Daud Bu di tengah masyarakat Bani Israel Pak. Hidup Daud, hidup Daud, hidup Daud. Karena lebih tinggi popularitas Daud daripada Tolut, disitulah Tolut benci kepada menantunya sendiri. Ah, itu ngerinya Pak. Sebaik itu Tolut itu tadi Pak ya, naik pamor Daud, iri dia Bu. Sama menantu sendiri iri, ya, itulah ngerinya jabatan nih Pak. Tidak peduli anak, tidak peduli apa. Dari saya itu waktu pilpres dulu tuh Bu, bapak megang Prabowo, anak megang Jokowi, tahan tidak bertegur sapa bapak sama anak tuh Pak. Dipakai anak baju Jokowi, tanggalkan baju kau tidak, karena tidak usah kau masuk rumah. Padahal tidak dia yang dipilih tuh Bu. Begitu betul lah dahsyatnya Pak. Akhirnya bagaimana cara Tolut membunuh Nabi Daud? Asal ada pemberontakan Pak, diutusnya Nabi Daud 10 orang aja Pak. Maksudnya supaya apa? Supaya mati Pak. Rupanya Nabi Daud menang terus. Terang-terangan akhirnya Tolut mau membunuh Nabi Daud. Istri Nabi Daud sendiri yang ngomong, larilah kau dari sini, ayahku ingin membunuhmu. Disitulah menyingkir Nabi Daud Pak. Lari ke atas bukit dengan pasukan setianya. Pas Tolut kecapekan di bawah bukit, dia capek, tidur, turun Nabi Daud dari atas bukit tuh Pak, ditancapkannya panah ke muka mertuanya tuh. Terkejut langsung terbangun. Andaikan aku menginginkan kekuasaanmu ayah, sangat mudah bagiku saat ini untuk membunuhmu. Itulah dahsyatnya jabatan tuh. Orang baik bisa berubah menjadi jahat.
Nggak usah jadi raja lagi Pak. Saya jadi RW 5 tahun di Pasar Mambo ini dulu. Dia bangkit sayangnya pas mau habis masa tuh Bu. Terbayang minuman kaleng dari mall tiap tahun tuh Pak mau lebaran. Itu tuh terpikir Pak. Sampai banyak minuman kaleng Bu. Belum lagi nanda tangan warga kita mall Pekanbaru, Jatra Pak. Tolong sedikit Pak RW. Memang dikasihin duit 50 kan kita tolak, tapi ditahan duit tuh Pak. Ngapa pula nih Pak? Kan ditahan duit tuh Bu. Itu tuh bayang tuh Pak. RW baru cuman tuh Bu. Sekali 3 bulan gajinya Pak. Ndak besar. Sayang sama itu tuh Pak. Jadi makanya Bu, jangan pernah menghina pejabat. Berat Pak. Dahulu kan kita mendoakan orang-orang yang punya jabatan tuh. Berat. Jadi tidak usah ke orang lagi Bu, saya ke diri saya sendiri aja begitu takutnya Pak. Jadi pejabat-pejabat kita, camat kita, ketua masjid, pengurus masjid, camat, lurah, anggota dewan, doakanlah Pak. Doa yang harus kita dahulukan tuh Pak. Berat. Akhirnya apa? Titah Firaun Pak. Awasi semua perempuan Bani Israel yang hamil. Begitu lahir laki-laki bunuh. Jadi pembunuh lah Firaun lagi Pak. Asal ada bayi Bani Israel laki-laki langsung bunuh. Jadi kalau dihitung jumlah saking banyaknya tuh Bu, para ulama hanya menulis seberapa? 11.000 Pak. Nah itu bayi yang sudah dibunuh oleh Firaun Bu. Karena dia takut bayi itu akan menghancurkan kekuasaannya. Akhirnya datanglah menteri-menteri Firaun. Kalau kita bunuh semua orang Israel nih Tuhan, tuh mati nanti Tuhan ini siapa yang jadi pembantu lagi? Betul juga kalian. Jadi apa cara? Kita selang-selingkan saja Tuhan. Tahun ini kita hidupkan, tahun depan kita matikan. Dan yang hidup ini kita karantina. Akhirnya diterima lagi sama Firaun usul ini Pak. Kebetulan Nabi Harun lahir, abang Nabi Musa itu lahir di saat bayi laki-laki tidak dibunuh, aman. Beberapa tahun kemudian hamil lagi ibu Nabi Musa di saat bayi lahir dibunuh Pak. Itulah Bu, maka kita tuh butuh perlindungan Allah, apa-apa itu ke Allah. Karena memang hanya Allah yang bisa melindungi kita nih Pak. Bisa tidak terdeteksi kehamilan ibu Nabi Musa. Melahirkan, apa kata Allah? Wa auhayna ila ummi Musa. Diilhamkan Allah kepada ibu Nabi Musa, susukan anak itu, kemudian masukkan dia ke dalam peti. Bukan dihanyutkan Pak, sembunyikan maksudnya. Dihanyutkan tapi diikat. Jadi kalau haus nanti tinggal ditarik. Jadi yang mengilhamkan yang baik-baik ke dalam hati kita nih Pak, Allah. Cuman kadang kita untung saya terpikir itu, padahal tidak kita Pak. Allah yang mengingatkan kita, cuman kita selalu menganggap itu dari kita. Kadang dengan bangga kita, itu kalau tidak karena ide saya dulu tuh, padahal Allah yang ngasih dia ilham ke diri dia tuh Pak. Para ahli Bu, mana pernah jumpa sama dinosaurus, tapi mengapa bisa dia menggambar dinosaurus? Hanya melihat tulang. Itulah ilham dikasih Allah. Jadi para ahli itu Bu, tidur bawa pena, bawa buku, dipikirkannya bentuk tulang tuh. Disitulah Allah ngasih ilham tuh Pak. Makanya bisa digambarnya dinosaurus. Nah, hari itu malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Terkejut ibu Nabi Musa ketika sedang menyusu. Dimasukkan anak ke dalam peti, lupa mengikatnya. Itulah hanyut tuh Pak. Karena kesalahan sendiri hanyut. Jadi bukan Allah yang salah, tuh human error Pak. Jadi kadang kita ini bisa khilaf, akhirnya melakukan kesalahan. Nah di saat itu bersabarlah, minta ampun kita kepada Allah atas kesalahan kita itu. Hanyut. Apa kata ibu Nabi Musa kepada kakak Nabi Musa yang bernama Maryam? Jadi kakak Nabi Musa yang paling tua itu perempuan Mbak, namanya Miriam. Miriam,
kau iringi dari daratan. Sampai di mana adek kau tu nanti? Diiringilah oleh Miriam, Bu. Memekik-mekik dia pulang, Pak. Gawat ibu, ternyata peti Musa sampai di istana Firaun. Udahlah zaman laki-laki sedang dibunuh, sampai pula Nabi Musa di istana Firaun. Itulah ngerinya skenario Allah itu, Bu, ya. Dipermalukan Firaun tuh, Pak. Siapa yang menemukan Nabi Musa? Istri Firaun, Aisyah binti Mumtazim. Aisyah binti Mumtazim ni, Bu, bertauhid kepada Allah, tapi dapat suami jahat, Bang. Jadi, Bu, kalau belum sejak jahat Firaun, suami Ibu lagi sabar aja lah, Bu. Aisyah ni, Pak, beriman, suami kafir, Pak. Tapi tetap dia, Bu, ditemaninya Firaun tu, Pak. Nggak ada dia curhat-curhat ke orang-orang. Ini kurang belanja aja, kadang anak menantu ibu sekarang ini mengadu ke keluarganya. Akhirnya yang mak-mak yang udah tua nih, Pak, sedih hatinya. Kadang udah mau tua-tua nih kan udah mau enak-enak dengar pengaduan anak, dengar pengaduan menantu. Itu tuh yang buat sakit tuh jadinya. Kadang hidup bapak ibu udah tenang-tenang, datang dia curhat, ya, Bu, ya. Padahal bapak ibu anak tanggung banyaknya, santai aja dulu, Pak, kan. Ini anak satu pun payah dia, Bu. Neneknya juga disusahkannya. Anak udah jelas macam ulat, lari sana, lari sini, lari sana. Kasihan nengok atuk-atuk ngasuh cucu tu, berembus-embus napasnya, Bu, ngejar cucunya. Manjat tangga, naik tangga, turun tangga dia, kasihan dia. Berbunyi-bunyi pinggang atuk tu, kita yang ngeri, Pak, pada dekuk dia. Bapak sama ibu lu berapa orang anak, mana ada menyusahkan orang tua, Pak. Sekarang ni lah alasan dia kerja suami istri tidak cukup-cukup juga hidupnya, bapak juga kadang ngasih dia duitnya. Banyaklah atuk ngasih cucu duit lagi, Bu. Anak ngasih 100, atuk ngasih 1 juta kadang, Pak. Nah, jadi, Bu, ya, dapat oleh Aisyah, digendongnya Nabi Musa kecil ini, Pak. Jatuh sayangnya kepada Nabi Musa kecil ini. Jadi kalau masalah jatuh sayang tuh, Pak, memang rezeki-rezeki itu, Bu. Maksudnya itu apa? Kadang-kadang kita di kantor sering dengar cerita, nampak bos nih sayang betul sama bapak tuh. Awak buat kesalahan panjang ya dia, tiba bapak tuh bikin kesalahan, tidak pernah kena tegur. Itulah rezeki dia tuh, Bu. Jatuh sayang ke dia. Mau diapakan, Pak? Di Pekanbaru ini tahu, Ibu, enggak ada sopir tapi ditakuti direktur utama Pekanbaru nih, Bu. Takut, Pak, sekantor tuh takut sama sopir karena dia kesayangan bos besar di Jakarta, Bu. Macam orang bagak dia di kantor tuh, Pak, enggak ada yang berani sama dia, Bu. Ketahuanlah sopir ini maling, Pak. Ada rekaman CCTV. Oh, dapat bahan kantor di Pekanbaru nih, Pak. Dikirim video itu ke pimpinan di Jakarta. Langsung siangnya terbang pimpinan di Jakarta, dikumpulkan orang kantor. Kurang ngajar kalian semuanya, sampai mencuri orang kesayangan saya. Tidak kalian perhatikan hidup dia, malah kena marah yang melapor, Pak. Bayangkan tuh, Pak. Nah, itulah kalau orang jatuh sayang tuh, Pak. Tidak bisa, Bu. Tidak bisa kita iri-iri. Orang udah jatuh sayang, mau diapakan lagi? Nah, kemudian datang Firaun, Pak. Aisyah, ini bayi Bani Israel, bunuh. Kata Aisyah, kalau untuk anak yang satu ini janganlah. Tak ngapa sayang aku sama dia. Kata Firaun, kalau kau sayang tuh mau apa gitu, serah kau aja lah. Firaun takut sama istri itu, Pak. Jadi walaupun Firaun tuh, Bu, ngaku Tuhan, Bu, ya, takut sama istri itu, Pak. Jadi bapak janganlah malu lagi, Pak, kalau takut sama istri. Firaun gitu juga ya, Pak. Santailah, Bapak. Firaun aja yang ngeri itu, Pak, takut sama istri. Apa pula salah, apa yang kita malu kan, Pak? Lebih sangar daripada kita lagi, Pak, kan? Takut, Bu. Ayo, kalau kau sayang terserah kau lah, Aisyah. Firaun tuh, Pak, cinta betul sama Aisyah tuh, Pak. Mendapatkannya susah, Bu. Untuk mendapatkan Aisyah ini dalam riwayat bagaimana, Bu? Diperlombakan seluruh perempuan Mesir itu yang cantik-cantik, Pak, untuk diseleksi menjadi istri Firaun. Jadi yang pertama kali menggelar fashion show di dunia ini Firaun lah, Pak.
Dari penyaringan itu sampai mengerucut, menanglah Aisyah binti Mumtazim. Begitu diminta jadi istri, apa jawaban Aisyah, Pak? Aku tidak akan pernah mau menikah dengan laki-laki yang mengaku dirinya Tuhan. Tidak mau dia, Bu. Langsung disiksa orang tuanya, Pak. Sudah disiksa baru didatangkan Aisyah ke istana. Menengok orang tuanya digitukan, ditanya ke Firaun, kenapa kau siksa orang tuaku? Kau tidak mau jadi istri aku? Kalau kau mau jadi istri aku Aisyah, apapun kau minta akan aku kabulkan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Rencana Aisyah ini mau dipersulitnya, Bu. Oke, aku mau menikah denganmu, lepaskan kedua orang tuaku, berikan pengobatan terbaik untuk mereka berdua, karena ada luka-luka, Pak. Bangunkan rumah megah untuk kedua orang tuaku di tepian sungai Nil. Jamin dia tidak kelaparan. Apa kata Firaun, Bu? Oke. Tuh Pak, jadi kalau orang udah jatuh cinta nih, Bu, bodoh, Bu, nggak ada ndak ya. Mau sepanjang apa gelarnya, Pak? Mau sehebat apa dia? Udah jatuh cinta, bodoh, ndak ada ndak ya. Itu terserah lah, Pak ya. Bapak aja nilai sendiri, betul juga. Ya memang betul, Bu, ndak ada ndak ya, Bu. Disuruh ngapa aja mau, itulah itu, Pak, kalau udah cinta nih. Makanya, Bu ya, mahar termahal di dunia itu untuk perempuan Madinah, Mekah, Mesir. Itu paling mahal, Pak. Berawalnya dari situ gitu, Pak. Jadi banyak di Mesir itu udah tua, mana ada yang menikah, Pak. Lambai-lambai tangan aja bisanya, Bu. Nggak ada, mahal, Pak. Ada orang Indonesia namanya Pak Koyum, orang Medan, nikah sama perempuan Mesir, miskin langsung, Pak. Mahal. Minta pulang dia 2 kali setahun, berapa biayanya kata Bapak. Makanya orang-orang di Mekah tuh mau dia beristri itu sama orang Indonesia. Orang Indonesia ini baik betul, Pak. Seperangkat alat sholat mau, Bu. Bayangan sampai 300.000, Pak. Mau, Pak. Banyak orang incar perempuan Indonesia nih, Bu. Baik, tidak mahal biayanya, Pak. Mukena 35.000 yang parasut tuh, Bu, yang digosok nggak bisa lurus tuh, Pak. Mau juga tuh, Pak. Sejadah 25.000 yang licin tuh, Bu. Salah sujud terantuk pala kita, Pak. Jalanlah sejadah tuh. Kita sujud, Bu, ikut dia jalan, Pak, terdorong dia. Tegak licin, mau juga tuh, Pak. Baik orang Indonesia nih, baik, Pak. Mudah. Pernikahan mudah di Indonesia nih. Nah, jadi, Bu ya, apa syarat yang kedua kata Aisyah? Kau boleh menikah dengan aku, boleh kau bawa aku kemanapun, ada acara, bawalah aku, tapi jangan pernah menyentuh tubuhku dan tidur bersamaku. Kan sebetulnya ini syarat endak lagi nih, Pak. Apa kata Firaun, Bu? Aku jalan sama kau ya udah bangga aku, enggak tidur endaklah sama kau. Bayangkan tuh, Bu. Dan Firaun membuktikan, Pak, enggak pernah mau dia menyentuh Aisyah. Komitmen, Pak. Lain lah baik Firaun tuh, Pak. Memang tak disentuhnya, Pak, Aisyah. Cuman lama-kelamaan mulai dia goda, Pak. Terpikir gak dia, rugi juga aku sama anak nih, duit banyak habis, Pak. Pegang tak dapat. Mulailah dia merayu Aisyah. Berdoalah Aisyah kepada Allah. Doa itu dia badikan Allah dalam surat At-Tahrim. Rabbi bni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalih wa najjini minal qaumaz zalimin. Ya Allah, bangunkan rumah di surga untukku. Lindungi aku dari kejahatan Fir'aun, lindungi aku dari orang-orang zalim. Jadi Ibu bisa tukar aja lah nama Fir'aun itu jadi nama suami masing-masing. Itu boleh, Pak. Wah, langsung takluk, Bu. Tidak berhasil, Pak. Fir'aun mengganggu Aisyah itu tidak berhasil. Setelah itu jadi dia istri Fir'aun. Fir'aun tidak pernah mengganggunya. Makanya ketika Aisyah sayang kepada Nabi Musa, Fir'aun tidak berani apa-apa. Timbul pertanyaan, Bu, dari mana Fir'aun tahu bahwa ini bayi Bani Israel? Padahal bayi baru, Pak. Waktu zaman itu, Bu, sihir sedang menjadi-jadi, Pak. Jadi ada minyak sihir itu, Bu, yang dijampi-jampi. Jadi kalau apa orang mana yang dicarinya, itu yang tercium, Pak. Jadi tidak bisa meleset. Waktu kerusuhan Sampit, sihir ini ada, Bu. Sampai sekarang pun ada. Antara suku Dayak dengan Madura. Itu kan sebetulnya udah banyak orang Madura yang nikah dengan orang tempatan, Pak. Udah tahu bahasa, udah dapat gayanya.
Apa katanya ke mertuanya, saya di sini aja lah Pak, saya kan bisa berdandan seperti orang Dayak, saya kan bisa bahasa. Kata mertuanya, lari aja lah kau. Kami kalau sudah berperang, kami taruh minyak tuh di hidung, di mana orang Madura sembunyi ketemu. Makanya ndak lolos Pak, kena semua ya Pak. Dari dalam bus saja Bu ya bisa dia narik yang mana orang Madura tuh. Itulah ngerinya minyak sihir tuh Pak. Tahu Pak dari Jampi orang mana yang mau dituju. Itu betul-betul dapat Bu. Nah itu yang dipakai Firaun, makanya tahu dia ini bayi Bani Israel. Tiba-tiba Nabi Musa menangis sejadi-jadinya Pak. Dia masih bayi Bu, haus. Sebanyak tuh perempuan di istana tuh yang menyusu, nggak ada dia yang mau Pak, nangis terus. Itu skenario Allah Bu. Sampai putus asa lah Aisyah, dibawanya lah ke pasar. Sampai di pasar diumumkannya Bu, siapa yang bisa menyusukan anak ini dan dia diam, aku berikan kekayaan. Pas ada kakak Nabi Musa pas di pasar itu. Apa kata kakak Nabi Musa? Hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Maukah kau kutunjukkan satu keluarga yang bisa merawat anak ini? Dibawa kakak Nabi Musa lah ke rumah ibu kandungnya. Itulah Bu. Jadi kalau kita dapat takdir buruk karena kesalahan kita, minta ampun ke Allah, takdir buruk tadi akan kembali menjadi takdir baik. Bapak mau ke masjid Pak, tersungkur bapak depan rumah, Allah sedang menyelamatkan bapak dari musibah yang lebih besar. Itu sebetulnya Pak. Cuma kadang kita, padahal awak mau ke masjid niat baik padahal. Terus tungkup gitu. Kalau sempat tidak ditelungkupkan oleh Allah, tak mungkin lebih besar daripada itu terjadi. Saya waktu ngarah perjalanan kemana Pak? Ke Lawangan Daleh. Sampai di Kelokan Fanta namanya Bu, sebelum Parit Panjang namanya di daerah Lawang itu. Tiba-tiba mendadak mesin mati Pak. Tidak panas. Dibuka enggak panas. Pas saya membuka kap, jatuhlah bukit di Parit Panjang tuh Pak. Andaikan tidak dimatikan Allah mobil pada saat itu, kita lah di bawah itu Pak. Jadi jangan pernah menganggap itu sesuatu hal yang buruk. Kadang itu baik bagi kita. Udahlah ketemu ibu kandung, dapat duit lagi ibu Nabi Musa Pak. Dapat duit, ketemu sama anak lagi. Kata Aisyah, udahlah Bu, ibu tinggal aja lah di istana. Kata ibu Nabi Musa, enggak, kalau dia haus bawa aja lah kemari, karena saya punya suami, punya anak-anak di rumah. Itulah tiap hari Bu. Diam dia. Lama-lama Bu, Fir'aun tidak bisa menyembunyikan rasa cintanya kepada Nabi Musa kecil nih Pak. Udah mulai sering digendong-gendongnya Pak. Dia gagah lah gitu ya Pak, dia ajak main. Tah ngapa pula Bu, Nabi Musa kecil nih, ditariknya jenggot Fir'aun, salto Fir'aun langsung Pak. Terbanting Pak. Karena apa Bu? Nabi Musa kekuatannya sama dengan 10 orang laki-laki perkasa. Jadi kalau bayinya tentu sama dengan 1 orang laki-laki perkasa Pak. Apa enggak tuh salto Fir'aun langsung Pak. Terkejut dia Bu. Dicabutnya pedang, mau dibunuhnya, datang Aisyah. Berhenti, jangan kau bunuh dia. Langsung berhenti Pak. Betul Pak. Kenapa kau mau bunuh dia? Tarik jenggot aku Aisyah. Tak mungkin lah sekuat itu betul tariknya. Kau nak nampak salto tadi. Ini anak dalam mimpi aku nih, pasti dia nih yang akan menghancurkan kekuasaan aku. Tak mungkin lah dia. Kau tak percaya kau nak nampaknya tadi. Kuat tenaga anak nih yang akan menghancurkan aku. Sekarang ginilah, ambil kurma, ambil barapi. Suruh Musa ini memilih. Kalau sempat kurma dipilihnya, berarti dia sengaja melakukan itu. Berarti dia udah berakal dia. Tapi kalau sempat barapi yang dipilihnya, berarti dia belum berakal lagi. Qadarullah Pak. Akhirnya Nabi Musa memilih barapi. Dimasukkan ke mulutnya, hancur lidahnya Bu. Itu yang menyebabkan Nabi Musa susah bicara itu Pak. Allah kasih Nabi Musa musibah untuk menyelamatkannya dari musibah yang lebih besar. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.